Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi bunda-bunda semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Dan yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Lagi-lagi hari ini saya akan sharing kegiatan saya. Semoga teman-teman yang menonton tidak bosan-bosan dengan video saya. Dikarenakan video saya hanya kegiatan keseharian saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Kali ini video saya diawali pergi mengantar anak saya pergi les ya bun ya. Di sini ada tetangga anaknya mengajarkan anak-anak di sini yang pengen belajar atau pengen mengenal huruf. Jadi karena anak saya tahun ini masuk sekolah, saya masukkan anak saya les ke situ. Saya minta anak tetangga untuk mengajarkan anak saya. Dan sambil mengantar anak saya les, saya itu pengen membeli buah nangka muda. Tapi kata ibunya nggak usah beli, ambil aja. Alhamdulillah. Kalau tinggal di kampung kayak gitu ya bun ya. Kalau pengen sayur-sayuran masih bisa gratis. Kalau di warung atau di pasar barulah beli. Ini saya sudah menuju pulang ke rumah. Dikarenakan saya akan langsung eksekusi buah nangka mudanya. Jangan salfok ya bun ya, dengan lantai tempat saya eksekusi nangka mudanya. Itu saya alas dengan karung beras dan saya akan cuci ulang hingga bersih. Dijamin insya Allah kuman-kuman atau kotoran-kotorannya akan hilang insya Allah. Karena memang beginilah ya bun ya keadaan kami. Nggak mungkin kan bun nangkanya saya bersihkan di kamar mandi tetangga, yang ada nanti bisa berabe. Makanya saya tuh bersihkannya di sini aja, terus saya mau bersihkan di mana lagi, karena memang inilah tempatnya dan seperti inilah keadaan saya. Saya kalau mengupas nangka muda begini ya bun ya, membutuhkan banyak air karena setiap kali saya kupas saya siram, dikupas disiram agar getahnya tidak banyak lengket di tangan. Memang ada bun getah lengket di tangan, hanya saja tidak terlalu banyak. Cara ini saya dapati dari tetangga waktu saya kecil ya bun ya. Waktu kecil saya itu sering main di rumah teman saya dan saya lihat emaknya kupas nangka muda seperti ini dengan menggunakan banyak air. Mungkin di air boros ya bun ya, tapi di tangan kita kan lumayan bersih. Kalau menurut saya lebih baik banyak air terbuang daripada tangan saya banyak getahnya. Kalau seperti ini getahnya tidak terlalu banyak lengket di tangan atau di parang bun atau di pisau. Memang ada yang lengket, hanya saja tidak begitu banyak. Nanti setelah selesai saya tinggal menyucinya dengan minyak goreng. Sambil kupas-kupas nangka saya itu ingin sedikit bercerita ya bun ya. Semoga teman-teman mau mendengarkan cerita saya. Ceritanya semalam itu saya kan penasaran jam tayang saya itu ada berapa. Karena saya merasa saya di YouTube ini sudah lumayan lama, mungkin sudah lebih dari 5 bulan. Jadi saya penasaran berapa jam tayang yang saya hasilkan. Sebetulnya saya itu nggak tahu ya cara ngecek jam tayangnya. Lalu saya bertanya di grup teman-teman saya dan alhamdulillah ada salah satu teman yang mengajarkan saya caranya. Saya ucapkan terima kasih ya bun ya. Maaf saya tidak tahu namanya siapa karena saya lupa. Jadi bunda itu menunjukkan saya caranya dan akhirnya saya bisa. Setelah saya cek bun, ada rasa penyesalan dalam diri saya kenapa saya harus cek. Kadang ada rasa nyesal, tapi ada rasa ya gimana ya, pokoknya intinya saya sedikit lemas dan tidak bersemangat ya, dikarenakan jam tayang saya itu tidak sesuai yang saya harapkan ya bun ya. Saya itu tidak pernah berharap banyak bun, hanya saja saya akan pernah memiliki video, 2 buah video yang lumayan booming ya bun ya, penontonnya ribuan. Dan video lainnya dan lumayan juga sudah ratusan. Tapi saya kaget kenapa jam tayang saya itu hanya 200 sekian jam gitu. Saya nggak ingat berapa. Saya pikir sudah hampir 1000 atau di atas 500 jam tayang, ternyata hanya 200 sekian. Padahal video saya ada 2 ya bun ya yang booming dan beberapa video banyak yang nonton.
bahkan lebih dari 500 gitu. Makanya saya itu kaget Bun, tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi karena penasaran kenapa bisa begitu, saya bertanya kepada teman yang lebih berpengalaman. Katanya, walaupun di video kamu yang menontonnya banyak, ratusan, bahkan ribuan, belum tentu mereka menonton video kamu itu sampai habis. Bisa jadi mereka itu hanya membuka lalu menutup video kamu, katanya begitu Bun. Jadi saya sedikit lega, saya tahu alasannya apa. Oh ya, sekarang dilanjut ya Bun ya. Setelah saya bersihkan nangkanya dan saya sudah cuci, tadi saya itu menumis bumbu jadi ya Bun ya. Awalnya saya itu beli bumbu jadi 1 bungkus. Setelah saya masak dan sudah kering, lalu saya masukkan bumbu yang saya racik sendiri. Dan ini adalah bumbu gulai kambing ya Bun ya. Saya kalau gulai nangka selalu menggunakan ini ya Bun ya, karena menurut saya lebih harum dan lebih wangi. Bunda-bunda di rumah pernah nggak ya menggunakannya, atau ada yang sama dengan saya? Boleh komen ya, boleh tulis ya di kolom komentar. Dan ini saya juga sudah memasukkan daun salam, daun jeruk dan daun serai. Setelah bumbunya harum wangi, saya mulai memasukkan nangka. Nangkanya saya nggak rebus ya Bun ya, karena ini itu nangkanya nangka bubur kata yang punya, jadi nggak harus direbus. Saya hanya menumis dengan bumbu dan sekarang sudah kering ya Bun ya, bumbunya sudah kering. Saya lanjut memasukkan santan. Ini tadi santannya saya blender kelapa ya Bun ya. Saya beli 1 biji kelapa lalu saya blender agar mengeluarkan santan kental. Maaf ya teman-teman kalau saya ngomongnya belepotan. Dan setelah semuanya saya campurkan, saya juga memasukkan ikan teri. Saya tidak mencampur dengan ayam ya Bun ya. Saya lebih suka mencampurkan dengan ikan teri. Ya dikarenakan ayam pun sekarang lagi mahal ya Bun ya. Dan saya juga menambahkan roiko dan garam agar memaksimalkan rasa. Dari aromanya Bun sudah sangat wangi. Dan sekarang saatnya icip-icip rasa. Ini saya mau icip-icip rasa dan rasanya udah lumayan ya Bun ya, udah pas di lidah saya. Lalu saya salin. Ini saya akan bagikan kepada yang punya nangka tadi ya Bun ya. Ini dia, saya nanti akan antar untuk yang punya nangka. Inilah dia gulai nangka saya, rasanya enak dan aromanya wangi. Dan ini itu di sore hari ya Bun ya, tiba-tiba kami dapat kabar ada orang asing yang masuk di kampung ini mencoba menculik anak tetangga saya Bun ya. Tapi ternyata setelah diselidiki, setelah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, dia tidak ingin menculik Bun, tapi dia ingin melecehkan. Alhamdulillah ya Bun ya, anak itu pintar. Ini dia Bun orangnya. Alhamdulillah Bun, anak itu cepat lari ke rumah tetangga yang lainnya. Jadi tetangga itulah yang melapor ke RT dan ke warga. Di saat dicari-cari dan akhirnya ketemu, lalu warga menangkapnya, bawa ke tempat RT dan dibawa ke kantor polisi. Setelah diselidiki ternyata dia berniat ingin melecehkan anak-anak itu ya Bun ya. Anak-anak yang dia coba ingin lecehkan berusia sekitar 9 tahunan lah Bun tadi, kalau saya nggak salah. Ini warga banyak ya Bun ya berdatangan karena penasaran. Karena terlalu banyak orang, saya sedikit pusing ya Bun ya. Saya tidak begitu suka kerumunan dan akhirnya saya pulang. Sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Bye bye. Assalamualaikum.